Sebelum kita mengoperasikan QGIS, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu QGIS. Nah, dikutip dari websitenya, QGIS adalah perangkat sistem informasi geografis open source yang user-friendly dengan lisensi di bawah GNU atau General Public License. QGIS merupakan proyek tidak resmi dari Open Source Geospatial Foundation atau OSGeo. QGIS dapat dijalankan pada Linux, Unix, Mac OS X, Windows, dan Android, serta mendukung banyak format dan fungsionalitas data vektor, raster, dan basis data. QGIS memungkinkan pengguna untuk membuat peta dengan banyak lapisan menggunakan berbagai proyeksi peta. Peta dapat dihimpun dengan format yang berbeda-beda dan disesuaikan dengan penggunanya. QGIS memungkinkan peta dapat terdiri dari lapisan raster atau vektor. Tipikal untuk jenis perangkat lunak, data vektor disimpan baik sebagai titik, garis, atau poligon. Nah, QGIS dapat menampilkan, memanajemen, mengedit, menganalisis, dan menyusun peta yang dapat dicetak. Kita akan menggunakan dua proses. Yang pertama, georeferencing, dan yang dilanjut dengan digitizing. Sebelum kita melakukan kedua proses ini, kita harus memiliki peta RBI per wilayah yang akan kita eksekusi. Kemudian yang kedua itu citra alos. Langkah untuk georeferensial pertama, bentuk JPG. Pastikan tanda merah ini mengenai wilayah yang akan dieksekusi. Dia akan berganti. Plugins ini dicentang georeferencer, kemudian close, kemudian raster, georeference, akan muncul layer baru. Kemudian kita akan memulai georeferencing. Caranya memberi titik-titik di setiap pojok koordinatnya. Kita zoom. Kemudian pilih add point. Kita zoom. Kita isi X dan Y-nya. Oke. Kita sudah punya satu titik, dilanjut titik berikutnya. Kemudian kita pilih setting, projective,
Ini disesuaikan. Ini kita pilih mau disimpan di mana. Kemudian oke. Akan start georeferencing. Nah, secara otomatis di sini akan muncul layer baru. Kita close. Untuk memunculkan peta yang telah termodifikasi dengan mengklik zoom to layer, nanti akan nampak seperti ini. Untuk memastikan koordinat sesuai, caranya kita panggil data allows. Singgungan berarti tandanya benar. Setelah kita melakukan proses georeferencing, tahap berikutnya adalah kita akan mendigitizing. Nah, bagaimana bentuk digitizing? Ini nanti jadinya seperti ini, dimana wilayah kecamatan akan kita blok dan antar desa akan kita pisahkan dengan garis-garis. Bagaimana langkahnya? Yang pertama, kita tambahkan layer dengan klik. Kita pilih tempat penyimpanan. Save. Ganti poligon. Ini langsung oke. Batas kecamatan itu garis titik garis titik. Kita gambar poligonnya dengan klik. Kemudian ini sesuai titik. Apabila terjadi kesalahan, kita bisa menghapusnya dengan klik backspace. Apabila kita ingin memindahkan, menggeser, kita klik sesuai dengan ini, Ctrl C. Nah, dia akan berganti. Kemudian kita kembali dengan klik atau bisa Ctrl titik. Begini sampai terakhir. Untuk mentransparansi warna, klik layer properties, kemudian 100% berubah menjadi 50%. Apply. Nah, ini merupakan wilayah kecamatan. Nah, sekarang kita akan membedakan antara satu desa dengan desa lainnya dengan membuat garis seperti ini. Caranya, langsung saja kita
klik split here, kemudian kita tarik sesuai dengan batas desa. Kita lebihkan, kemudian kita klik kanan satu kali. Nah, dia akan membentuk garis. Cara mengeceknya, terus kemudian kita klik ini, kemudian kita arahkan ke sini. Oke, nah ini antar desa satu dengan desa lainnya. Kemudian lakukan untuk keseluruhan batas-batas desa dengan cara yang sama. Sudah jadi. Kemudian kita bisa menyimpan poligon ini dengan cara klik kanan, save layer edit. Nah, ini sudah tersimpan. Langkah selanjutnya kita akan mendelineasi jalan. Awalnya seperti ini. Nanti kita akan delineasi menjadi seperti ini. Langkahnya, klik New Shape File, diubah menjadi line, simpan, save. Ini sesuai. Dia akan membuat layar baru. Kemudian untuk memberi kelas-kelas yang ada di sini, kita akan membuat kelas seperti ini dengan cara klik kanan pada layar baru, open atribut tabel, klik editing mode atau Ctrl+E, kemudian new field atau Ctrl+W. Di sini name-nya diisi kelas, tipe text string 50. Oke. Setelah ID akan nampak kolom kelas. Kemudian kita akan menggolongkan kelas pada jalan dengan menyesuaikan apa yang ada di legenda. Kita ambil contoh. Yang pertama akan kita delineasi adalah jalan lokal ini. Caranya, klik Add Line Feature atau Ctrl D, akan muncul kursornya seperti ini. Untuk menggeser, kita pindahkan kursor ke pen map atau Ctrl C. Kemudian Ctrl D lagi, Ctrl C, Ctrl D. Setelah berada di paling ujung, kita klik kanan satu kali. ID kita tulis 1,
kemudian ID berikutnya 2, ID berikutnya 3, ID berikutnya 4. ID ini tidak boleh sama, jadi harus berurutan. Dan kelasnya kita isi sesuai keterangan di legenda. Ini tadi jalan lokal. Klik OK. Dia akan menampilkan warna. Lakukan cara ini pada jalan lokal lainnya. Usahakan mendeliniasi jalan berdasarkan kelas itu kayak kalau sudah lokal dari semua lokal, kalau sudah selesai lokal baru pindah. Enggak kayak habis deliniasi satu lokal, satu arteri, satu jalan lain kayak gitu enggak. Tapi kalau lokal diselesaikan dulu delineasi jalan lokalnya dulu, baru pindah ke jalan berikutnya. Kemudian yang kedua kita delineasi jalan setapak. Ini adalah jalan setapak. Kita akan delineasi. Kalau sudah sampai ujung, kita klik kanan satu kali dengan ID setelahnya. Oke. Agar mudah membedakan, kita bisa mengaturnya dengan klik kanan, properties, tinggal simbol ini diganti kategori value-nya berdasarkan kelas, kemudian di classify, kemudian OK. Nah, dia akan muncul dengan warna-warna yang berbeda.
Untuk membuat layouting peta, langkah pertama, klik Show Layout Manager. Kemudian Create, muncul tampilan baru. Kemudian Add a new map, kita drag. Apa yang tertampil di sini itu tergantung yang di checklist di bagian layar tampilan utama. Kemudian kita atur dulu. Kemudian skalanya. Untuk menggeser petanya, klik Move Item Content. Seperti ini. Kemudian untuk memunculkan titik koordinat, caranya grid, kemudian plus, add new, modify, CRS-nya kita pakai EPSG 4326. Kita klik, tampilannya nanti seperti ini, di OK. Kemudian draw, di sini formatnya kita menggunakan direct, minute, second with suffix. Nah, sudah terbentuk titik koordinatnya. Kemudian kita akan membuat title-nya dengan klik Add a new label. Kemudian ditulis judulnya. Kita edit fontnya, klik. Oke. Kita ganti rata tengah, center, middle, beri frame, ukuran menyesuaikan bisa ditebalkan, terus beri background. Kemudian kita akan membuat legenda dengan klik Add new legend to the layout. Ini kita bisa menghapus yang tidak kita perlukan. Ini save aja. Akan nampil yang kita butuhkan. Kemudian untuk mengedit tampilan, kita OK. Kemudian kita edit tampilannya. Seperti ini, kita bikin 3 kolom, menambahkan title. Untuk spasi bisa kita tambahkan. Kemudian kita akan membuat skala
batang. Kita atur, ini ada beberapa tipe bentuk dari skala batang. Saya pakai yang double box. Ini kilometer, kemudian segmennya kita bisa nambah. Kemudian fixed weight-nya sesuaikan dengan skalanya. Tadi saya pakai skala 45.000. Saya akan menggunakan nominal 0,9. Nah, seperti ini. Kompas, kita bisa add new node arrow. Kita kasih keterangan utara dengan teks biasa, new text. Nah, seperti ini. Selain dengan menggunakan icon yang telah disediakan, kita juga bisa menggunakan variasi bentuk mata angin. Klik new picture, kemudian kita mencari gambar yang sudah kita download terlebih dahulu. Untuk penulisan keterangan lainnya, kita bisa menggunakan ini. Kemudian untuk membuat logo, langkahnya itu sama seperti membuat mata angin tadi. Dengan cara klik new picture, kemudian di drag, kita pilih filenya di mana, kita oke. Oke, jika semuanya sudah lengkap, kita tinggal merapikan saja, merapikan legenda-legenda. Kemudian langkah untuk membuat insert atau petunjuk letak peta, caranya ini di lock dulu agar tidak berubah. Item properties, kemudian di checklist bagian lock layers. Kemudian kita bikin kotak pakai kemudian kita tambahkan lagi new map. Kita drag. Untuk merubah tampilan ini, kita kembali ke tampilan awal. Kita sisakan tampilan laut. Kita kembali ke layout.